suami yang aneh, yang senang ngelihat suami istrinya diliatin orang, atau senang istrinya melihat orang, itu suami yang nggak punya malu, itu suami yang nggak punya cemburu. Temani istrimu kalau pergi. Supaya apa? Supaya terjaga dari fitnah dan orang pun, ayo istri laki kali mah. Tapi ala teman laki nih aja. Burung itu, Pak. Kalau seorang istri taat sama suami, burung itu mohonkan ampun untuk ibu-ibu yang kayak begitu. Manuk tuh. Wal hitanu fil ma, lan iwak ning laut, ikan di laut, mohonkan ampun buat istri yang taat kepada suami. Wal malaikatu fis sama, malaikat di langit. Wasyamsu wal qamar, bulan, bintang, matahari, madamat fi ridha zaujiha, memohonkan ampun untuk seorang istri yang berada di dalam keridhaan suaminya. Mau bilang wakil yang ngedoain. Maka seorang istri itu kalau taat sama Allah, dia berbakti kepada suaminya, taat sama suaminya, masuk surga. Yang masuk surga, yang mintain ampun berapa banyak? Iwak, manuk. Ya. Wa yumamra'atin ghadiba 'alaiha zaujuha. Dan wanita mana saja yang membuat marah suaminya, tidak ridha suaminya, tidak senang suaminya, falaiha laknatullah wal malaika wan nasi ajmain, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh semua malaikat, semua manusia, dilaknat bahasanya. Tuh. Kalat itu gawe sengit, prengat-prengut di depan suami, melembung. Istrinya datang, suaminya datang, bukan senyum, merengut. Istri mana saja cemberut depan suami, menampakkan wajah tidak senang kepada suami, faya fi sakhatillah, maka wanita itu berada dalam murkanya Allah sampai membuat suaminya ketawa. Lah nyengir kelipen sini laki. Dia beras terus di beras nyengir. Punya uang nggak punya uang senyum aja sih. Mas pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pulang sambil senyum. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Allah. Senyum aja senyum. Wah itu prengat usul lainnya ale ya. Tuh. Dimurkai Allah sampai membuat suaminya ketawa. Wa yumamra'atin kharajat min dariha bighairi idzni zaujiha. Dan ketika seorang wanita keluar rumah tanpa izin suami, suami tidak senang, suami tidak ridha, maka wanita yang seperti itu ya, dilaknat oleh malaikat sampai pulang ke rumah. Kan kadang-kadang ada ibu-ibu zaman sekarang tuh berak lamun lakine lake. Yo mumpung bapak nira laki yo lunga dodolan. Dilaknat oleh Allah. Ya bapak juga jangan terlalu galak-galak sama istri yang ngerti. Mas, nge-WA mas, saya mau nengok ibu bapak. Oh iya. Kalau misalnya nggak terlalu jauh, masih satu kota, oh iya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau jauh, nah jangan, nanti saya antar. Jadi suami juga kelewatan. Mas saya mau nengok bapak. Jangan. Neraka nanti kalau bapak izin suami. Ya, bapak mau nyenengin siapa kalau bukan nyenengin istrimu? Ya, jangan nyenengin orang lain. Ya. Kok seneng nyenengin istri orang? Bukan istri sendiri. Tidak boleh seorang wanita itu bepergian tanpa dibarengi muhrim. Kalau jauh, kalau dekat nggak apa-apa. Misalnya masih di Cilegon, muter-muter di Cilegon, ya nggak apa-apa lah. Naik taksi, naik apa itu Grab, naik apa tuh mobil itu boleh. Ya, dia sendiri sama supirnya doang boleh, boleh. Kalau masih dalam kota, tapi kira-kira mau keluar ke Serang, ke Pandeglang nggak boleh. Harus ditemani sama mahram.
muhrim. Muhrim itu siapa? Ya anak lakinya, kalau enggak kakaknya, adiknya, kalau enggak suaminya. Walaupun suami itu bukan muhrim, maka wanita itu boleh bepergian jauh kalau ditemani muhrim atau suaminya, suami atau muhrimnya. Ya tapi jangan juga bapak kelewatan, awas, kamu tidak boleh keluar dari pintu ini kecuali izin dari saya. Ini nge-WA be, Kang, arep ning warung ya. Kang, aku cukup sendal ketinggalan di masjid. Nah, rawat sendiri ya, jangan berlebihan, tapi juga jangan ngelos begitu. Saya mau percaya sama suami, percaya sama istri. Bukan masalah percaya atau tidak percaya, kita percaya semuanya kan, tapi kita punya ghirah, cemburu yang diperintahkan oleh agama. Jangan main los-los begitu, kemana-mana saja diizinkan, kemana saja dibolehkan. Bapak juga harus mikir mau kemana, mau ke Bandung, dewekan. Mau ke Bandung, dewekan jangan diizinin. Nanti nunggu saya libur, kita bareng ke Bandung. Kan juga aneh, kadang-kadang ibu-ibu kok ditemani suami kok orang berak. Orang bebas. Loh, kok aneh saya bilang. Justru ibu tuh kalau enak bepergian sama suami. Apa-apa suami yang bayar. Ibu belanja yang banyak, suami kok nyangking. Suruh bayar, suruh nyangking. Ibu kan enak tinggal main tunjuk ke kuan. Jadi suami bayar. Yang nyangking suaminya. Gak bebas temani suami. Astagfirullah. Sebab semuanya itu cuma satu, Pak. Apa? Qillatuddin. Kekurang pahaman terhadap agama. Maka yang mengerem kaum wanita itu adalah agamanya. Ya kita juga laki-laki ya agamanya. Maka ajarkan agama kepada anak-anak perempuan kita. Jelaskan itu kepada anak-anak perempuan kita. Mau nikah, terangkan kewajibannya. Terangkan tugas istri, kewajiban istri kepada suami. Iki marep kawin repot mikiri undangan karo tempat hajatan. Urusan bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami, kasih tahu sama bapak ibunya. Nah, kamu kan mau menikah, ingat kewajibanmu. Kepada suamimu, ingat itu. Jangan bebani bapak ibu dengan dosa di hadapan Allah gara-gara engkau durhaka kepada suamimu. Kalau seorang bapak, seorang ibu punya anak perempuan berbakti kepada suaminya, bapak ibunya masuk surga dibentengi dari api neraka gara-gara anak perempuannya. Ada tuh yang begitu? Enggak ada. Yang ada undangan harus dicetak. Mau berapa ribu yang diundang? Kok nggak mikirin? Jadi, nah sudah kau pelajari tahu kewajiban sebagai istri kepada suami. Jelaskan. Walau mungkin bapak dan ibu belum bisa melaksanakan sepenuhnya, tapi inilah aturan agamanya. Ini kewajiban istri. Engkau harus bertanggung jawab kepada suamimu, berbakti kepada suami. Jelaskan ini. Ya. Itu yang bisa bapak berikan, menghantarmu berumah tangga. Bukan harta, bukan pesta yang gede-gedean. Tapi aku berikan agama, ayah berikan agama kepadamu. Supaya engkau berbakti kepada bapak ibumu, kepada suamimu. Dan itu akan menyelamatkan kami orang tuamu dari api neraka. Hebatlah menanda wong kon. Ya, masa urusannya kalau agama ini susah Pak. Enggak pandang dia anak siapa, enggak pandang. Ya kayak nih. Ya kalau dia ngerti agama lebih gampang dibelokkan, bukan berarti taat agama. Ingat kata Nabi, perempuan itu nakis suatu din wal akal. Perempuan itu ya artinya kekurangan agama itu dikuatkan sehingga kemudian dia berbakti kepada suaminya. Dibentengi dari api neraka. Ya, perempuan tuh hebat luar biasa. Banyak orang berhasil karena perempuan. Ya kan? Kalau kita punya anak yang baik, anak yang hafal Quran, mesti orang tanya, ibunya siapa? Punya anak kurang ajar, pasti yang ditanya, bapaknya siapa sih Gun? Nasib jadi bapak itu. Ya kan? Yang ditanya siapa bapaknya. Maka penting memberikan pelajaran agama yang baik terhadap anak-anak kita. Jangan biarkan anak kita belajar semaunya dari medsos, dari mana, ya. Tapi belajarlah dari orang tuanya yang memberikan agama ataupun yang mengarahkan kepada nilai-nilai agama. Nanti anak kita belajar cari guru sendiri, cari panutan sendiri. Akhirnya yang jadi panutan artis. Lihat medsos itu dipenuhi siapa? Anak-anak perempuan kita. Ya. YouTube itu ditonton oleh siapa? Anak-anak perempuan kita. Ditiru, dicontoh. Ya Allah.
Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, soleh dan solehah, bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa salli sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amal kafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنتهي بها العصوبات بها الصواب والمنزوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.